Они там ждут. Это не опасно. Film akan diawali dengan seorang remaja berusia 14 tahun yang bernama Alec. Dia adalah seorang anak tunggal yang ibu dan ayahnya telah berpisah ranjang. Alec sendiri adalah remaja yang bisa dikatakan kurang pandai dalam bergaul, dan dia juga kurang populer saat berada di dalam sekolahnya. Apalagi dia juga sering mengantuk dan bermain saat sedang jam pelajaran sekolah. Этот одночлен. Lalu setelah jam pelajaran selesai, Alec pun tampak sedang bermain bersama kedua sahabatnya yang bernama Vitiok dan juga Violfok. Mereka sedang duduk di sebuah taman. Setelah itu tiba-tiba lewatlah seorang gadis cantik yang bernama Vika beserta sahabatnya. Di sini sepertinya Alec sangat menyukai si Vika, sehingga membuat Alec pun tak bisa mengalihkan pandangannya dari si Vika. Vika sendiri adalah gadis tercantik di sekolahnya Alec, dan dia adalah gadis yang sangat aktif dan juga selalu ceria. Kemudian Alec dan kedua sahabatnya pun mengikuti si Vika ke sebuah minimarket. Di sana Vika dan sahabatnya pun membeli sebuah minuman keras, padahal umur mereka belum mencapai 18 tahun. Dan ketika Alec ingin membeli minuman keras juga, si ibu kasir pun justru tidak memberikannya dan malah memberikan minuman soda biasa. Lalu sepulang dari minimarket dan berada di rumah, Alec pun langsung mencari sosial media milik si Vika. Dan setelah menemukannya, dia pun langsung melihat foto-foto Vika yang cantik dan sangat mempesona. Akan tetapi saat sedang asik-asiknya melihat foto-foto indahnya si Vika, sang ibu pun tiba-tiba datang. Dan di sini si ibu pun langsung menasihati si Alec agar si Alec bisa rajin belajar dan tidak terpengaruh oleh pergaulan bebas. Tapi tampaknya si Alec pun tidak terlalu menanggapi perkataan ibunya. Kemudian di keesokan harinya, Alec pun mencoba untuk mengikuti si Vika dan ingin mengajaknya untuk berkenalan karena dia sudah sangat penasaran akan keindahan dan kecantikan si Vika. Namun si Alec pun tampak tidak berani dan bergegas untuk pulang ke rumahnya. Di keesokan harinya, Alec pun mencoba kembali datang ke rumahnya si Vika. Tetapi apalah daya, dia pun tidak memiliki mental yang cukup saat bertemu secara langsung dengan si Vika, sehingga membuatnya pun menjadi salah tingkah. Singkat cerita, akhirnya sekolah pun mengadakan suatu pesta, yang mana hal ini pun dimanfaatkan oleh Alec untuk datang bersama sahabatnya, yang tentunya hal ini pun dilakukan Alec agar bisa bertemu dengan si Vika. Dan di saat pesta sedang berlangsung, di sana Alec pun selalu memandangi si Vika, hingga pada akhirnya Alec pun memberanikan diri untuk bertemu dengan si Vika dan mengajaknya untuk berdansa bersama. Beruntungnya Vika pun menerima ajakan tersebut. Akan tetapi saat mereka berdansa, tampaklah rasa canggung di antara mereka berdua, dan tidak ada sepatah kata pun yang terucap dari bibir si Alec. Lalu setelah selesai berdansa, Alec pun tampak kebingungan karena melihat sahabatnya Vitiok dan juga Violfok yang tidak ada di tempat semula. Kemudian si Alec pun dihampiri oleh sahabatnya Vika dan mengajaknya untuk bertemu dengan Vika karena Vika ingin berbicara dengannya secara empat mata. Namun ternyata semua itu adalah akal-akalannya saja, yang mana ternyata si Alec justru malah dipertemukan dengan pentolan di sekolah mereka yang bernama Wok. Dan ternyata dia adalah satu-satunya orang yang boleh mendekati si Vika. Dan siapapun yang mendekati si Vika maka akan berhadapan dengannya. Hingga pada akhirnya Alec dan kedua sahabatnya pun harus diajar oleh si Wok, si pentolan di sekolahnya. Kemudian di pagi harinya ibunya si Alec pun sangat marah atas apa yang terjadi kepadanya. Dia merasa sangat tidak terima karena anak satu-satunya itu harus bonyok babak belur. Dan dia pun menelepon ayahnya si Alec untuk memberikan pelajaran kepada si Walk yang telah mengajar si Alec. Akan tetapi justru ayahnya pun meminta Alec untuk menyelesaikan masalahnya sendiri dan harus berani menghadapi orang yang mengganggunya. Setelah kejadian itu, Alec dan sahabatnya si Vitiok pun mencoba menghibur diri dengan bermain PS bersama. Namun tak lama berselang, Volvok yang berada di luar pun dihampiri oleh si Vika dan sahabatnya. Ternyata mereka ingin meminta maaf secara langsung kepada si Alec. Lalu di sini ternyata si Alec pun meminta sahabatnya Vitiok untuk keluar dan bertemu dengan sahabatnya Vika.
Dan si Alek pun menguping pembicaraan mereka, di mana ternyata kejadian tadi malam adalah murni permintaan dari si Wolf yang memaksa agar si Wolf bisa dipertemukan dengan si Alek, karena si Wolf sendiri telah cemburu kepada si Alek. Setelah itu sahabatnya Vika pun memberikan surat kepada si Vitiok untuk disampaikan kepada si Alek. Lalu si Alek yang menerima surat tersebut pun merasa sangat senang dan bahagia, karena isi surat tersebut merupakan ajakan dari Vika untuk berkencan. Dan di keesokan harinya, Alek, Vitiok, dan Volpok beserta Vika dan kedua sahabatnya pun bermain bersama. Di sini mereka terlihat sangat bahagia karena bisa bermain bersama gadis tercantik di sekolah mereka. Di sini diperlihatkan ternyata hubungan Alek dan Vika pun sudah tampak semakin dekat, di mana ternyata di malam harinya mereka berdua pun pergi bersama-sama menikmati suasana malam di tengah kota yang sangat indah. Dan setelah selesai berjalan-jalan dan mengantarkan Vika ke rumahnya, ternyata hal tak diduga pun terjadi, di mana ternyata Wolf dan gengsnya pun telah menunggu kedatangan mereka. Namun beruntungnya di sini Alek pun bisa berlari cepat dan segera bersembunyi di rumahnya si Vika. Akan tetapi saat berada di dalam rumahnya si Vika, kedua orang tuanya pun tampak terkejut karena Vika sendiri belum pernah membawa seorang pria ke rumahnya. Namun setelah itu Vika pun mencoba mencairkan suasana dengan mengajak Alek pergi ke kamarnya untuk melihat semua koleksi buku-buku dan foto-fotonya. Dan setelah ingin pulang, Vika pun memberikan Alek sebuah hadiah, yaitu sebuah pelukan hangat kepadanya. Kemudian saat ingin pulang, Alex mengira Wolf dan gengsnya pun sudah tidak ada di sana lagi. Akan tetapi tiba-tiba dia pun dihampiri oleh Wolf dan gengsnya, sehingga membuat dia pun harus lari secepat mungkin. Sampai akhirnya dia pun harus terpojok di hadapan si Wolf. Akan tetapi tiba-tiba di saat genting polisi pun lewat dari sana. Alex pun masih sangat berbaik hati kepada Wolf dan gengsnya, karena dia tidak mengatakan yang sejujurnya, yang mana dia hanya mengatakan sedang bermain petak umpet saja. Yang mana hal itu pun membuat Wolf melepaskan Alek dan membiarkannya untuk dekat dengan si Vika. Что происходит? Ничего. Setelah itu beberapa hari pun telah berlalu. Alek pun lantas mengajak Vika untuk main ke rumahnya, dikarenakan sang ibu sendiri akan pergi liburan bersama teman-temannya selama 2 hari lamanya. Dan di sini tampaklah si Vika yang sedang berdandan secantik mungkin bak permaisuri yang akan bertemu dengan seorang pangeran. Kemudian di lain tempat, Alek pun mulai membersihkan dan merapikan kamarnya yang sedang berantakan. Dan tidak lupa juga, Alek pun membersihkan ranjang dan lantai di kamarnya agar dia bisa bermain kuda-kudaan bersama Vika dengan sangat nyaman. Dan Alek pun tampak begitu bersemangat membersihkan kamarnya demi menyambut gadis yang dia cintai. Lalu hari yang dinantikan pun telah tiba. Alek pun menjemput si Vika di sebuah stasiun. Setelah itu Alek pun membawa Vika ke rumahnya. Di sana mereka pun tampak berbincang-bincang dengan sangat akrab. Dan Alek pun menceritakan semua hal yang dia sukai. Hingga pada akhirnya untuk mencairkan suasana, Alek pun mengeluarkan minuman anggur milik ibunya. Hingga mereka pun bersulang dan minum bersama. Setelah itu agar suasana semakin romantis, mereka pun memutar musik agar bisa terlihat semakin hangat. Hingga pada akhirnya mereka berdua pun berdansa bersama, layaknya seorang pangeran dan sang ratu. Dan di tengah suasana romantis, akhirnya mereka pun terbuai dalam suasana. Dan terjadilah adu mekanik di antara mereka berdua. Tak lama kemudian, tiba-tiba ibunya Alek pun pulang secara mendadak. Dan ketika di dalam rumah, ibunya pun terlihat heran karena dia melihat botol anggurnya yang sudah terbuka. Apalagi dia juga melihat ada pakaian wanita di rumahnya. Lalu ibunya pun mencoba mengecek ke dalam kamar anaknya. Dan betapa terkejutnya sang ibu ketika melihat anaknya yang sudah bersama seorang wanita, layaknya bak seorang dewasa, sehingga membuat ibunya pun sangat kecewa. Kemudian Vika yang terbangun pun menyadari bahwa ibunya si Alek pun telah pulang.
Dan di sini tampak ibunya Alec yang sedang menangis karena dia tidak menyangka bahwa anaknya kini sudah mulai tumbuh dewasa dan sudah berani membawa seorang wanita dan bisa melakukan adu mekanik. Setelah itu, Vika yang tersadar pun membangunkan si Alec. Lalu Alec yang terbangun pun segera untuk menghampiri ibunya. Namun si ibu ternyata sudah tidak ada di rumah lagi. Dan saat diamati lebih lanjut, ternyata sang ibu sedang menenangkan diri di sebuah taman di bawah rumahnya. Lalu Alec pun berkata kepada si Vika bahwa semuanya baik-baik saja dan tidak ada permasalahan yang dikhawatirkan. Dan akhirnya film pun berakhir dengan si Alec yang berhasil mendapatkan cinta si Vika dengan pengorbanan dan perjuangannya. Dan akhirnya film pun selesai. Kesimpulan yang bisa kita tarik dari film ini bahwa cinta sejati butuh sebuah perjuangan dan bukan hanya sekedar sebuah kata-kata manis. Saya Jack Doom mengucapkan terima kasih. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan, and see you next content.